untuk semua anggota organisasi perusahaan. Jadi untuk tahu kinerjanya maka diperlukan adanya satu penilaian, ya, penilaian atas prestasi kerja. Sifatnya adalah mengikat untuk semua anggota organisasi, artinya dari level bawah maupun sampai dengan level atas. Ya. Nah, kalau kita lihat ya terkait dengan penilaian kinerja, maka ini adalah kaitannya dengan manajemen kinerja, yaitu proses di mana eksekutif, ya, mulai dari top manajemen, ya, manajer, supervisor, ini bekerja untuk mengaitkan atau mensejajarkan tujuan karyawan dengan tujuan perusahaan. Jadi kalau tujuan aktivitas yang dilakukan oleh karyawan sama dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan, maka di sini akan terdapat kinerja yang optimal. Nah, penilaian kerja bagian penting dari proses manajemen kinerja perusahaan yang berkaitan dengan penilaian kinerja karyawan secara akurat. Aktivitas yang digunakan untuk menentukan tingkat di mana karyawan itu menyelesaikan pekerjaan secara efektif. Ya. Jadi ini adalah semata-mata untuk optimalisasi efektivitas dari karyawan, ya, di dalam melakukan aktivitasnya sehingga bisa diukur, ya, bisa dinilai apakah kinerjanya itu sudah baik atau masih kurang baik. Untuk tahu baik tidaknya maka diperlukan adanya satu penilaian, ya, atas prestasi kerja. Nah, prestasi kerja, ya, secara teori pengertiannya adalah hasil kerja yang dicapai seseorang, ya, dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Ya. Jadi kecakapan, pengalaman, ya, dan kesungguhan serta waktu. Jadi ada periode, ya, ada periode penilaiannya. Nah, penilaian prestasi kerja ini adalah evaluasi yang sistematis, ya, terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan dan ditujukan ini untuk pengembangan. Jadi kalau prestasinya masih kurang, bagaimana agar prestasinya itu meningkat? Ya, maka ini adalah merupakan bagian dari pengembangan SDM. Ya, mungkin perlu diberikan pelatihan-pelatihan, ya, perlu diberikan pendidikan-pendidikan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan, ya, kompetensi, kemampuan dari karyawan itu sendiri sehingga nanti pada periode yang akan datang pada saat dilakukan penilaian kinerjanya itu sudah meningkat. Nah, penilaian prestasi kerja, ya, atau yang istilahnya adalah performance appraisal, ini adalah proses melalui mana organisasi mengevaluasi dan menilai prestasi kerja karyawannya. Ya, jadi seperti apa yang sudah dijelaskan di atas sebelumnya, di mana kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia, ya, atau SDM, ya, atau human capital, dan memperbaiki umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja karyawan. Jadi kalau tidak dilakukan penilaian, ya, atas prestasi kerja, maka karyawan tidak tahu, ya, apakah yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan tujuan perusahaan atau belum. Maka sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan penilaian prestasi kerja sehingga ini merupakan bagian dari upaya untuk peningkatan kinerja. Nah, manajemen kinerja, ya, kalau secara teori ini adalah pengelolaan semua elemen proses organisasi yang mempengaruhi prestasi, ya, kerja atau kinerja dari karyawannya. Ini yang meliputi penetapan tujuan, seleksi, penempatan kerja, penilaian, kompensasi, pelatihan, dan manajemen karir. Ya, ini manajemen kinerja. Kemudian kalau kita lihat, ya, seperti tadi disampaikan bahwa penilaian kerja ini adalah kegiatan mengevaluasi prestasi kerja karyawan saat ini dan yang telah lalu, ya, relatif terhadap standar kerja. Ya, jadi ada standarnya. Jadi kalau mau melakukan penilaian, ya standarnya apa? Karena kalau tidak ada standar yang ditentukan, tentu di sini kan akan menjadi sulit untuk menentukan apakah yang sudah dilakukan itu melebihi atau kurang dari apa yang sudah ditentukan sebagai standar kinerjanya.
Nah, penilaian di sini adalah termasuk menetapkan standar kerja, menilai kinerja aktual yang nyata dengan standar kerja, ya, kemudian memberi umpan balik ya kepada karyawan. Ya, jadi misalnya di dalam optimalisasi secara real dia sudah mampu menghasilkan produksi berapa atau menyelesaikan tugas itu berapa, ya. Kemudian dibandingkan dengan targetnya, apakah sudah sesuai dengan targetnya, ya, atau di bawah atau melebihi. Nah, ini perlu dilakukan ya penilaian ya atas prestasi dari kerja karyawannya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kinerja itu harus dinilai. Ya, ada beberapa argumentasi. Yang pertama adalah penilaian memberi informasi ya, untuk pengambilan keputusan penggajian dan promosi. Ya, jadi apa? Tidak disasarkan misalnya yang penting itu hadir. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah profesional memang di sini ada satu proses penggajian yang didasarkan pada penilaian prestasi kerja. Ya, mungkin kalau di dalam lingkungan ASN ya itu ada yang namanya remunerasi. Remunerasi itu adalah diantaranya adalah pemberian ya bagian dari gaji atau tunjangan yang didasarkan atas prestasi kerja. Ya, jadi kalau tidak sampai standar yang sudah ditentukan, mungkin mereka tidak akan mendapatkan remunerasi. Kemudian argumentasi lain adalah mengapa kinerja ini harus dinilai. Ini adalah sarana untuk mengkaji ulang perilaku bawahan. Ya. Kemudian sebagai bagian dari proses perencanaan karir, ya. Kemudian penilaian membantu pengelolaan dan perbaikan kinerja perusahaan. Ya, jadi ini adalah beberapa argumentasi ya atau alasan mengapa ya kinerja ini harus dinilai. Ya, jadi inilah beberapa alasan argumentasi ya yang mungkin perlu kita pahami ya. Mungkin kalau kita berkecimpung di dalam satu organisasi, satu perusahaan, misalnya institusi, ya pentingnya melakukan penilaian kerja ya seperti ini. Ya. Lalu apa tujuan dari penilaian kinerja itu? Tujuannya yang pertama adalah untuk pengembangan. Ya. Dalam hal ini adalah dapat menentukan karyawan mana yang membutuhkan pelatihan lebih lanjut dan dapat membantu mengevaluasi hasil program pelatihan. Jadi kalau ada yang kinerjanya belum tercapai, berarti di sini tugas perusahaan untuk melakukan pengembangan. Ya. Pengembangan ada berbagai macam cara, tapi yang paling umum adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan. Ya. Kemudian yang kedua, ya tujuannya adalah motivasi. Ya, bahwa dari hasil penilaian kinerja ini dapat mendorong inisiatif, mengembangkan tanggung jawab. Ya. Jadi karyawan itu merasa bahwa suatu saat itu akan dinilai, maka dia harus bekerja secara bertanggung jawab, ya. Kemudian menstimulasi usaha untuk berprestasi lebih baik. Jadi dengan karyawan tahu, ya pegawai tahu, suatu saat itu akan dilakukan penilaian kinerja, ya maka mereka akan termotivasi. Karena harapannya adalah kalau prestasi kerja ya atau kinerjanya itu baik, maka di situ ada kemungkinan untuk mendapatkan promosi jabatan, ya promosi posisi yang lebih baik, ya atau mungkin adanya nambah nilai kemanfaatan seperti kompensasi. Ya. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah perencanaan SDM. Ya. Jadi dari penilaian kinerja ya yang dilakukan, maka ini bisa dijadikan dasar untuk melakukan perencanaan SDM. Ya, jadi dapat memberikan input ya untuk skill inventaris dan perencanaan SDM. Jadi setelah diketahui ya dari situ maka secara personal ya bisa diketahui kompetensi apa dari SDM yang dimiliki. Kemudian untuk pengembangan perusahaan yang lebih baik, maka kompetensi apa yang harus dimiliki. Ya, jadi yang ada itu seperti apa, kemudian yang harus ada itu seperti apa. Maka di sini tugas dari SDM adalah melakukan perencanaan SDM. Ya. Kemudian tujuan lainnya adalah
penilaian kerja ini adalah untuk komunikasi. Ya. Jadi dengan penilaian kerja ini dapat digunakan sebagai dasar diskusi secara terus-menerus antara atasan dan bawahan mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan. Ya, jadi dengan adanya satu penilaian di situ bisa diskusi, ya mungkin bawahan bisa meminta pendapat, ya bagaimana solusi agar kinerja dari bawahan itu bisa ditingkatkan. Ya, atasan juga bisa memahami ya dari hasil penilaian kinerja ini, ya ini bisa sebagai dasar untuk melakukan komunikasi atas hal-hal yang harus dilakukan oleh bawahan di dalam satu perusahaan. Jadi di sini ada komunikasi aktif ya antar sesama, antar atas dan bawahan ya sehingga bisa memahami faktor apa saja yang mungkin itu bisa menjadi pendorong ya untuk meningkatkan kinerja dari para karyawannya ya sehingga pada akhirnya kinerja perusahaan juga akan meningkat. Kemudian berikutnya adalah keadilan ya. Jadi tujuan dari penilaian kerja adalah untuk mendapatkan keadilan ya. Jadi dapat digunakan sebagai alasan objektif ya untuk promosi ya, transfer ya, imbalan dan pemberhentian. Ya, mungkin kalau yang dari penilaian ya mungkin beberapa kali kemudian tidak bisa mencapai standar kinerja yang ditentukan bisa saja itu dilakukan pemberhentian ya atau mungkin kaitannya dengan imbalan ya kalau yang tidak mencapai mungkin bisa dikurangi kalau yang mencapai atau melebihi mungkin imbalannya bisa ditambah ya kemudian ini juga menjadi dasar ya untuk mempromosikan seseorang ya pada posisi yang lebih tinggi ya dari sebelumnya ya jadi dasarnya adalah dari kinerja atau kemampuan dari karyawan ya secara personal ya, tidak dituduh bahwa di dalam melakukan promosi itu dasarnya adalah suka atau tidak suka ya. Kemudian tujuan lain adalah untuk validasi ini dapat digunakan untuk menilai validasi alat seleksi yang digunakan untuk menilai ya pelamar kerja dan keefektifan program pelatihan untuk meningkatkan karyawan. Ya, jadi ini bisa mengecek semuanya, ya. Atas apa? Atas alat-alat yang digunakan untuk penilaian kinerjanya, ya. Atas personil yang melakukan penilaian kinerjanya. Ya. Sehingga kita bisa secara objektif, ya, mendapatkan hasil penilaian kinerja yang pada akhirnya tadi yang sebelumnya ini bisa diperoleh satu keadilan, ya. Kemudian manfaat dari penilaian prestasi kerja. Ya. Yang pertama adalah untuk perbaikan prestasi kerja. Jadi umpan balik dari pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer ya atau departemen personalia atau SDM atau human capital ini dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka untuk memperbaiki prestasi. Ya. Kemudian penyesuaian kompensasi. Ya. Dengan penilaian prestasi kerja ya secara individu bisa dilakukan satu penilaian ya mungkin dengan ketentuan yang sudah disampaikan misalnya kalau yang mencapai prestasi kerja di atas rata-rata ya mungkin itu akan mendapatkan bonus misalnya ya kompensasi akan ditingkatkan misalnya ya jadi penyesuaian kompensasi ya evaluasi prestasi kerja ini membantu para pengambil keputusan ya dalam menentukan kenaikan upah, pemberian bonus ya dan bentuk kompensasi lainnya. Ya. Kemudian keputusan-keputusan penempatan ya manfaat lainnya. Jadi promosi transfer ya, demosi ya biasanya dilaksanakan pada prestasi kerja masa lalu atau antisipasi ya, jadi preventif. Ini adalah 3 manfaat. Kemudian berikutnya adalah menyesuaikan kebutuhan latihan dan pengembangan. Ya, dari hasil penilaian prestasi ini kan bisa diketahui. Ya, kenapa kok prestasi kerja karyawannya itu belum optimal? Oh ternyata di sini dibutuhkan adanya satu pelatihan-pelatihan, ya, pengembangan dari para karyawannya sehingga kompetensi ini bisa meningkat. Ya. Jadi prestasi kerja yang jelek ini mungkin menunjukkan bahwa
adanya kebutuhan pelatihan. Demikian juga prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan. Ya. Kemudian perencanaan dan pengembangan karir, manfaat lainnya. Ya. Jadi umpan balik dari prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karir itu tentang jalur karir tentu yang harus diteliti. Ya. Kemudian mengetahui penyimpangan proses staffing. Ya. Prestasi yang baik atau jelek ini mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur staffing, ya, penempatan departemen personalia, ya, atau SDM atau human capital. Jadi optimalisasi. Ya. Kemudian memperbaiki ketidakakuratan informasi. Jadi mungkin prestasi yang jelek menunjukkan kesalahan, ya, kesalahan dalam informasi, mungkin dalam analisa jabatan, ya, kemudian rencana SDM atau komponen lainnya. Kemudian juga mengoreksi kesalahan desain pekerjaan. Ya, jadi banyak sekali manfaat-manfaat, ya, yang bisa kita dapatkan, ya, dari penilaian prestasi kerja. Ya, jadi ini mungkin kemanfaat ini bisa kita implementasikan, ya, kalau kita ada di dalam satu organisasi, satu perusahaan. Ya, jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan, ya. Ini menunjukkan bahwa pentingnya, ya, penilaian prestasi kerja dari para karyawan, ya, di dalam satu organisasi atau perusahaan. Lalu unsur-unsur apa yang dinilai? Ya, yang pertama adalah kesetiaan, ya, atau loyalitas. Dan ini sangat-sangat dominan, sangat penting sekali, ya. Terkadang seseorang, ya, itu akan diberikan satu kepercayaan, ya, itu faktor yang dominan itu adalah adanya kesetiaan atau loyalitas, ya. Kemudian yang kedua adalah prestasi kerja, ya, ini yang dinilai. Kemudian kejujuran, ya, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, kepribadian, ya, prakarsa, kecakapan, ya, kemudian tanggung jawab. Nah, ini biasanya dalam penelitian ini bisa menjadi satu indikator, ya, atau dimensi untuk mengetahui apakah prestasi kerja dari karyawan itu sudah optimal atau belum. Jadi indikator atau dimensi-dimensi ini nanti dijabarkan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan yang harus dijawab oleh responden, ya, objek penelitian, ya, sehingga akan didapatkan satu jawaban di mana jawaban itu nanti akan ditabulasi kemudian diolah sehingga pada akhirnya bisa diinterpretasikan, ya, terkait dengan prestasi kerja. Ya. Format penilaian nanti bisa Bapak Ibu lihat di sini, ya, secara teori, ya. Jadi menentukan standar kerja, kinerja, menentukan kebijakan penilaian, ya. Penilai mengumpulkan data mengenai kinerja karyawan, ya, kemudian mendiskusikan hasil penilaian dengan karyawan, kemudian membuat keputusan, ya, dan mencatat, ya, atau menyimpan hasil penilaian ini. Jadi menjadi satu dokumen, ya. Jadi menjadi dasar untuk melakukan evaluasi sehingga pada saat misalnya membutuhkan seseorang untuk memegang satu jabatan tertentu, maka kita tinggal melihat, ya, pada database atas hasil dari penilaian kerja para karyawan. Proses penilaian yang tadi disebutkan ini, ya, tadi disebutkan di sini menentukan standar kinerja, ya. Jadi penentuan standar pekerjaan. Yang kedua adalah pengukuran kinerja karyawan. Ya, setelah dilakukan pengukuran, maka memberikan umpan balik kepada karyawan. Nah, umpan balik ini bisa menjadi satu motivasi. Ya, motivasi bagi siapa? Bagi karyawan, ya, untuk meningkatkan kinerjanya. Ya, bagi perusahaan untuk mengetahui kira-kira faktor apa yang mungkin akan bisa meningkatkan, ya, prestasi kerja dari para karyawan. Misalnya apa? Prestasi kerja itu akan bisa ditingkatkan kalau di situ ada peningkatan motivasi. Ya. Kalau di situ ada peningkatan kompensasi. Kalau di situ ada peningkatan komitmen dari para karyawannya terhadap organisasi. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin bisa dijadikan bagi manajemen, ya, bagi perusahaan, ya,
sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi kerja dari para karyawan. Langkah-langkah penilaiannya, ya, kalau kita lihat di sini sesuai dengan gambarnya, mulai dari mendefinisikan pekerjaan, meyakinkan semua setuju, ya, kepada kewajiban atau tugas, ya. Jadi makanya karyawan pada saat mereka diterima setelah melalui proses seleksi, ya, biasanya ada satu perusahaan yang membuat satu fakta integritas, ya. Hal-hal yang harus dilakukan harus dikerjakan oleh karyawannya. Ya, artinya di sini harus ada persetujuan. Kalau mereka tidak setuju dengan fakta integritas yang dibuat oleh perusahaan, berarti mereka tidak bisa untuk masuk ke dalam perusahaan itu. Ya. Kemudian menilai kinerja, ya, membandingkan kinerja dengan standar. Ya. Jadi antara aktual dengan yang seharusnya. Nah, dari situ maka akan bisa diketahui, ya, umpan balik apa yang bisa diberikan, ya. Kemudian dari umpan balik ini kemudian didiskusikan, ya, untuk kemajuan, ya, dari karyawan itu sendiri, kemajuan dari perusahaan, ya, kemudian juga bisa dijadikan dasar untuk membuat perencanaan, khususnya adalah perencanaan untuk pengembangan SDM ke depannya, ya. Sistem penilaian, ya, beberapa keputusan penting dalam pengembangan sistem penilaian kerja. Ya, yang pertama yang menjadi pertanyaan adalah apa yang akan dinilai, ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya. Ada tipe-tipe kriteria kinerja, ada trade basic, behavior basic, ya. Kemudian ada outcome basic, ya. Kemudian kedekatan dengan upaya pencapaian tujuan organisasional, kriteria tunggal atau ganda, ya. Kemudian pemberian bobot kriteria. Kapan sebaiknya dilakukan penilaian? Ya, lama siklusnya, kemudian penentuan waktu penilaian. Ya, jadi ada waktu-waktunya. Ya. Kemudian siapa yang harus melakukan penilaian? Bisa penilaian dari atasan, ya, kemudian diri sendiri, rekan sekerja, bawahan, ya, pelanggan, ya, atau pemantauan komputer. Ya, ini kalau pertanyaan adalah siapa yang harus melakukan penilaian. Ya, saya kira Bapak Ibu di tempat, ya, kegiatan masing-masing, ya, di kantor misalnya, di perusahaan ini sudah biasa, ya, dilakukan penilaian prestasi kerja. Kemudian siapa yang menilai, ya? Yang paling umum adalah yang menilai itu adalah atasan, ya. Kriteria ukuran penilaian, ya, strategik kongruen, ya, derajat di mana ukuran kinerja ini adalah kongruen dengan tujuan dan strategi organisasi. Validitas, derajat di mana ukuran kinerja menilai semua aspek-aspek kinerja yang relevan, ya, tidak terkontaminasi, ya. Artinya alat yang digunakan, ya, untuk melakukan penilaian atas prestasi kerja ini dianggap sudah bisa sebagai dasar untuk pengambilan data, ya. Kemudian reliabilitas, konsistensi, ya, ukuran kinerja. Acceptability, berkenaan dengan apakah orang yang menggunakan ukuran kinerja menerimanya, ya. Kemudian specificity, apakah ukuran kinerja memberikan pedoman kepada karyawan tentang apa yang diharapkan untuk mereka kerjakan dan bagaimana mereka dapat memenuhi harapan-harapan tersebut. Jadi ini adalah beberapa hal yang secara teori, ya, di mana teori juga berasal dari praktek, ya, yang mungkin nanti bisa diimplementasikan di tempat tugas masing-masing dari Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi kalau pertanyaannya tadi, siapa yang melakukan penilaian? Ya, kalau kita lihat di gambar ini, bisa pimpinan kita, ya, bisa rekan bekerja, kemudian panitia penilai, bisa bawahan atau kita sendiri, ya. Jadi misalnya pada saat misalnya seorang dosen itu akan mengikuti, ya, kegiatan terkait dengan sertifikat dosen, maka di sini akan ada penilaian. Apakah seorang tenaga pengajar atau dosen yang diusulkan untuk mendapatkan sertifikat pendidik itu memenuhi persyaratan atau tidak? Maka untuk menentukan apakah itu memenuhi syarat atau tidak, maka di situ ada penilaian atasan, rekan kerja, ya,
Kemudian ada panitia, itu ada yang dari dikti menilai secara sistem, ya. Kemudian bawahan itu dari mahasiswa, ya. Kemudian dari dosen yang bersangkutan. Ya. Penilaian itu adalah dalam bentuk mengisi kuesioner atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat. Ya. Kemudian pihak yang melakukan penilaian, ya, bisa penilaian langsung, mitra kerja, panitia penilai, ya, diri sendiri atau bawahan, ya, sesuai dengan yang tadi. Jenis penilaian kinerja bisa penilaian hanya oleh atasan. Ini kelebihannya adalah cepat dan langsung, dapat mengarah ke distorsi karena pertimbangan pribadi. Kemudian bisa penilaian oleh kelompok lini yang sama, atasan dan atasannya lagi bersama-sama, ya. Kemudian penilaian oleh kelompok staf. Ya, jadi atasan meminta satu atau lebih individu untuk bermusyawarah dengannya. Kemudian atasan langsung membuat keputusan akhir. Jadi ini ada jenis pilihan, nanti bisa Bapak Ibu lihat, ya, di materinya. Kemudian ini adalah beberapa contoh, ya, model-model penilaian. Ya, ada yang dalam bentuk formulir, ya. Kemudian pendekatan-pendekatan ini juga ada semua di sini. Nah, kemudian yang mungkin ini banyak terjadi di dalam penilaian kinerja adalah ini biasanya adalah sumber kesalahan di dalam penilaian kinerja, ya, atau prestasi kerja. Yang pertama adalah sumber kesalahan itu, ya, atau bias-bias di dalam penilaian kinerja atau prestasi kerja itu adalah adanya halo efek, ya. Jadi halo efek ini terjadi bila pendapat pribadi penilai tentang karyawan mempengaruhi prestasi kerja. Ya. Contohnya bila seorang atasan senang kepada karyawan, maka pandangan bisa mengubah estimasi atas atasan terhadap prestasi kerja karyawan. Ya. Jadi subjektif bukan objektif. Ya. Jadi misalnya kalau Pak Arief dinilai oleh atasannya karena atasannya itu senang dengan Pak Arief, ya, apapun yang dia buat, ya, kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan itu semua hilang, ya, semuanya dianggap itu baik. Ya. Kemudian yang kedua adalah kesalahan kecenderungan terpusat. Ya. Jadi banyak penilai yang tidak suka menilai para karyawan sebagai yang efektif atau tidak efektif, ya, dan sangat baik atau sangat jelek, sehingga penilaian prestasi kerja dibuat rata-rata. Ya. Jadi mereka malas untuk melakukan penilaian secara detail, ya. Mereka tidak bisa melihat, ya, mana yang baik, mana yang tidak baik, ya, mana yang berprestasi, mana yang tidak berprestasi, sehingga dia membuat satu penilaian rata-rata. Dan ini sebenarnya merugikan, ya. Merugikan siapa? Merugikan bagi karyawan memang yang mempunyai prestasi yang baik, ya, prestasi yang tinggi, ya, karena dinilai secara rata-rata. Mungkin ada juga yang diuntungkan, ya, mungkin karena kinerjanya rendah, karena dihitung secara rata-rata, maka dia menjadi tinggi, ya. Kemudian bias terlalu lunak atau terlalu keras, ya. Ini adalah kesalahan terlalu lunak yang disebabkan oleh kecenderungan penilai untuk terlalu mudah memberikan nilai baik, ya, dalam evaluasi kerja. Kemudian ada juga kesalahan terlalu keras. Ini adalah sebaliknya yang terjadi karena kesalahan ini pada umumnya nilai, ya, bila standar prestasi itu tidak jelas. Jadi terkadang misalnya dalam evaluasi misalnya terkait dengan akreditasi, ya. Nah, di situ kan untuk menilai apakah satu perguruan tinggi itu akan mendapatkan kriteria akreditasi, ya, itu unggul, baik sekali atau baik, maka di situ ada yang namanya asesor sebagai penilainya. Ya. Maka kalau penilainya itu adalah penilai yang lunak, maka dia akan memberikan nilai yang baik bagi satu perguruan tinggi dan itu dianggap menguntungkan. Tapi bagi asesor yang mungkin itu keras, maka di situ terkadang dia memberikan nilai-nilai,
ya yang tidak memuaskan, ya akibat dari adanya standar-standar yang tidak jelas, ya. Maka di sini biasanya satu perguruan tinggi pada hasil akhir dari satu penilaian akreditasi, di situ diberikan kesempatan untuk melakukan banding, ya, atas penilaian, ya, yang dihasilkan dari para asesor itu, ya. Nah, kalau banding di situ ternyata diikuti dengan fakta dan data yang ada, maka biasanya di situ akan dilakukan perubahan-perubahan, ya. Kemudian sumber kesalahan yang lain adalah prasangka pribadi, ya. Jadi faktor-faktor yang membentuk prasangka pribadi terhadap seseorang atau kelompok ini bisa mengubah penilaian. Sebagai contoh misalnya seorang atasan, ya, pria mungkin cenderung memberikan penilaian rendah kepada para karyawan wanita karena satu hal, ya, karena adanya ketidaksukaan, ya. Begitu juga mungkin ada yang sebaliknya misalnya, ya. Kemudian pengaruh pesan terakhir, ya. Jadi bila menggunakan ukuran-ukuran prestasi kerja subjektif, maka penilaian dipengaruhi oleh yang paling terakhir, ya. Sekian terakhir, ya, baik atau buruk, ini cenderung lebih diingat oleh penilai, ya. Jadi pesan terakhir, ya, tidak hanya pesan terakhir, ya. Jadi kadang pesan awal itu juga menjadi faktor penentu, ya, atas penilaian prestasi kerja. Ya. Jadi kalau misalnya kalau saya di dunia pendidikan, kadang kalau ketemu dengan sesama perguruan tinggi, ya, maka di dalam penilaian prestasi misalnya terkait dengan akreditasi, maka kesan pertama kedatangan dari asesor ke perguruan tinggi itu memang sangat-sangat menentukan, ya. Jadi kalau kesan kedatangan pertama kali, kemudian di situ ada hubungan yang baik, ya, komunikasi yang baik misalnya, maka biasanya proses penilaian ini akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau kesan pertama, ya, di dalam kehadiran, di dalam proses evaluasi, ya, atas akreditasi dari suatu perguruan tinggi, maka ini akan menjadi hubungan yang kaku, ya, dan itu biasanya menjadi kendala di dalam komunikasi, ya, sehingga di situ akan terjadi perbedaan-perbedaan atas kenyataan dengan hasil penilaian-penilaian. Jadi prasangka pribadi, ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang terkait dengan penilaian prestasi kerja yang bisa disampaikan, ya, terkait dengan materi yang nanti akan saya kirim, mungkin saya kirim via email melalui Pak Arif, ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Saya kira ini Bapak Ibu sudah familiar, ya, dengan ini karena di tempat kerja masing-masing sudah dipastikan itu ada proses penilaian, ya, yang tentunya itu sudah ada standar-standar atau norma-norma yang ditentukan, ya, oleh masing-masing institusi, ya, atau organisasi. Baik, ya Pak, ya. sedikit Pak, Ya Pak Arif. Ini Pak, kalau terkait dengan penilaian kinerja, kadang-kadang di kita itu ini ya Pak, faktor sungkan, nah, gitu. Kadang-kadang penilaian kinerja itu jadi objektif ya, dan itu kadang-kadang merugikan, artinya tidak bagi orang-orang yang punya prestasi kerja bagus, kadang-kadang jadinya enggak ini karena itu tadi yang disebut sama Bapak bahwa penilaian itu cuma dibikin rata-rata aja gitu. Kalau mau memberikan penilaian apa ya yang terlalu, misalnya ada yang nilai rendah terus kemudian mau dibikin dikasih nilai rendah, kadang-kadang suka kayak juga gitu Pak. Pengalaman maksudnya saya lihat ada beberapa hal jadi di kita budaya kerja kita. Iya, ya. Jadi memang memang di dalam satu penilaian prestasi kerja memang terkadang dipengaruhi hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu maka sebelum dilakukan penilaian prestasi kerja memang perlu dilihat tahap-tahap yang harus dikumpulkan datanya terlebih dahulu, kemudian standar-standarnya, ya. Nah, sehingga bisa dihindari subjektivitas, ya, walaupun
tidak bisa dipungkiri memang di dalam penilaian prestasi kerja diri para karyawan memang banyak dipengaruhi oleh subjektivitas. Nah, mungkin subjektivitas itu akan bisa dieliminir ya kalau di situ yang pertama ada independen ya dari penilai, kemudian ada standar-standar ya Yang detail gitu ya Pak. yang detail ya, yang itu mungkin akan mengarahkan. Jadi seseorang yang mungkin tadinya akan berniat secara subjektif karena alat untuk melakukan penilaian prestasi kerja itu sudah Rigid gitu ya. teratur ya secara sistematis, maka itu tidak bisa ya, mungkin bisa dikombin anak penilaian dari secara personal ya, kemudian penilaian dengan menggunakan alat atau mesin misalnya ya, dengan sistem yang ya. Ya memang apa ya, ini memang menjadi satu dilema, tapi kalau Ya. di perusahaan-perusahaan yang sudah terbuka maka ini tidak bisa dilakukan hal-hal yang seperti itu ya. Mungkin itu Pak Arief ya, ini terkait dengan penilaian prestasi kerja ya. Ya, Pak. Saya kira mungkin nanti setelah saya kirim mungkin di sela-sela waktu mungkin bisa dibaca, bisa dipahami ya terkait dengan penilaian prestasi kerja, bisa dibandingkan ya secara teori ya dengan aplikasi yang ada di kantor. Sehingga dari situ kita bisa melihat apakah kita merasa dirugikan atau tidak. Ya, kalau secara teori kan dari hasil penilaian prestasi kerja ini kan nanti sebaiknya itu kan didiskusikan ya antara yang menilai dengan yang dinilai. Ya. Maka kalau di dalam akreditasi itu asesor itu setelah menilai maka hasil penilaian itu disampaikan ya kepada perguruan tinggi yang dinilai, ini hasilnya seperti ini. Ada nggak sanggahannya? Ya, ada nggak keberatannya? Kalau tidak ada keberatan, maka itu ditandatangani kemudian dikirim. Itu menjadi satu kesepakatan. Ya, sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan, perguruan tinggi itu bisa segera untuk memenuhi ya atas apa yang sudah dikerjakan ya atau dimiliki atas data yang dari perguruan tinggi. Mungkin itu ya Pak Arief ya. Ya Pak, terima kasih. Yang lain silahkan ya Pak Arief. Izin Pak, nanya Pak Rinaldo. Silakan Pak Rinaldo. Tadi Bapak bilang pakai alat atau mesinnya untuk menilai itu, contohnya gimana ya Pak ya? Saya rasa kalau bisa dengan alat itu kan subjektivitas lebih kecil ya Pak ya? Ya, jadi misalnya kalau alat itu kan misalnya kehadiran itu Pak Rinaldo misalnya. Itu kan bisa lebih objektif ya. Walaupun alat itu juga yang buat kan manusia Pak Rinaldo ya. Jadi mungkin di kehadirannya itu bagus ya. Datang awal kemudian pulang itu sesuai dengan jamnya ya, tapi ternyata tidak ada aktivitasnya dari hasil kerjaannya ya. Kalau istilahnya, kalau guyonannya di tentara itu ya, jadi sistem kerja mereka ada yang 7.04 ya, jam 7 apel, tengah-tengah kosong, kemudian jam 4 apel lagi. Nah, yang seperti itu kan, kadang kalau di pegawai negeri misalnya mungkin seperti itu ASN ya, tapi dengan sekarang ini tidak bisa ya. Artinya itu alat yang tujuannya adalah untuk meminimalisir, tapi ternyata masih juga ada campur tangan ya. Misalnya apa? Karena itu sistem mungkin yang terlambat itu pada saat akhir bulan mau penilaian kemudian dirubah-rubah misalnya. Ya. Maka di situ harus ada sportivitas ya, komitmen bahwa alat itu dibuat dengan tujuan ya untuk meningkatkan komitmen dari para karyawan ya, sistem kehadiran. Kemudian ada satu alat misalnya kalau marketing misalnya setiap kali dia pergi itu harus ada checklistnya, kemudian apa yang dilakukan, kemudian apa yang sudah dihasilkan ya. Nah, contoh kecilnya adalah seperti itu Pak Rinaldo ya, sistemnya ya. Yang lain mungkin? Izin Pak terkait standar penilaian kerja tadi Pak. Ya, silakan Pak Ujianto.
Itu standar penilaian kerja kan artinya kan yang menilai kan dari unit masing-masing atau perusahaan masing-masing atau instansi masing-masing kan, Pak. Iya. Kan belum ada istilahnya kayak Dewan Standar Penilaian Kerja gitu kan belum ada, Pak. Iya. Jadi biasanya masing-masing perusahaan itu ada bagian yang melakukan penilaian. Nah, tadi kan penilaiannya bisa dari atasan, ya, bisa dari rekan kerja, kemudian bisa dari bawahan. Yang penting di situ ada apa? Ada aturan ketentuan, ya. Jadi kalau saya sendiri pada saat saya mengikuti apa sertifikat pendidik itu ada penilaian dari atasan, penilaian dari sesama rekan kerja, kemudian penilaian dari mahasiswa itu ada. Nah, standarnya itu dibentuk pertanyaan-pertanyaan itu, ya, antara satu dengan yang lainnya itu. Nah, di perusahaan itu masing-masing. Kalau perusahaan-perusahaan yang sudah besar, biasanya dia untuk menjaga objektivitas, dia meminta asesmen dari pihak luar, konsultan manajemen, ya, untuk melakukan penilaian. Tujuannya biar tidak ada kebiasaan di situ. Cuma kelemahannya kan asesor ini terkadang dia tidak mengetahui kondisi dari satu perusahaan. Maka mungkin akan lebih baik kalau sebelum melakukan asesor melakukan penilaian, mungkin dia harus melakukan observasi terlebih dahulu. Apa-apa yang sudah ditentukan oleh perusahaan sehingga itu bisa menjadi standar, ya. Jadi bukan standar yang ditentukan oleh asesor, tapi standar yang ditentukan oleh perusahaan itu. Ya. Maka di sini perlunya adanya komunikasi, Pak. Jadi antar satu dengan yang lain. Ya. Jadi kalau perusahaan itu sudah semakin besar, ya kompleksitasnya itu akan semakin kompleks, Pak. Tapi kalau yang masih sederhana relatif lebih mudah. Nah, tapi kalau suatu perusahaan bisa melakukan penilaian kinerja, ya prestasi kinerja dari para karyawannya, ini akan jauh lebih baik, ya, di dalam proses pengambilan keputusan. Apakah untuk misalnya menempatkan seseorang pada satu jabatan tertentu, itu sumbernya itu akan lebih baik dari dalam, karena dari dalam itu sudah ada. Kalau tidak ada, mungkin perusahaan bisa mengambil keputusan untuk melakukan rekrutmen dari luar. Ya, mungkin itu Pak Pujianto. Ya. Baik Pak, terima kasih karena ada lembaga penilaian seperti ada lembaga penilaian seperti PPM manajemen. Jadi biasanya ini yang PPM Menteng misalnya itu, ya. yang di Tugu Tani itu memang yang memang udah dikenal, ya. Jadi karena mereka dari hasil-hasil itu, pengalaman itu, kemudian mereka melakukan audit. Sehingga misalnya dalam rekrutmen pun itu mereka menggunakan jasa PPM. Ya. Dan itu kan merupakan satu bentuk investasi. Ya. Tujuannya adalah untuk menjaga agar SDM-nya ini terjaga dengan baik, sehingga turnover, ya, keluar masuknya karyawan itu bisa dijaga. Karena kalau karyawan keluar masuk itu kan mengganggu, ya, produktivitas dari perusahaan itu sendiri. Yang lain silakan, ya. Baik Pak, izin Pak tanya. Hai Runi Pak. Ya, silakan Bu. Ini Pak, kebetulan ini tentang penilaian kinerja kerja, ya Pak. Kalau sebagai Bapak yang sudah meneliti tentang SDM, apakah ada standarisasi penilaian kinerja kerja terhadap karyawan yang sering sakit? Jadi kebetulan saya instansi kesehatan dan kita ada dokter spesialis di sana. Tapi kadang karyawan tersebut kalau memang kita nilai setiap bulan pasti ada aja izin sakit gitu ya Pak. Di sini ada nggak standarnya kalau memang dia harus sampai berapa kali dalam sebulan kita nilai ini layak dia memang benar sakit dalam kategori penilaian kinerja kerja yang normal, atau hanya dia alasan aja untuk sakit tapi mau istirahat gitu, atau mungkin dia depresi dengan kerjanya menghadapi pasien yang COVID, akhirnya sering terjadi sakit di ulu hati atau dia sedikit pingsan, padahal dari MRI dan semuanya itu normal gitu Pak. Jadi saya sebagai SDM kesulitan untuk standarisasinya karyawan yang untuk penilaian kinerja kerjanya yang selalu alasannya sakit itu seperti apa gitu Pak? Apa dalam sebulan hitungan 3-4 hari atau bagaimana gitu? Ada nggak Pak standarnya? Terima kasih. Iya. Baik ya Bu Haruni. Jadi biasanya
standar itu yang menentukan biasanya dari perusahaan. Jadi kalau itu kaitannya dengan ketenagakerjaan, ya maka itu ada standar undang-undangnya. Itu biasanya dalam satu periode tertentu ini menjadi tugas bagian dari SDM juga, Bu, untuk melakukan audit, Bu. Ya, untuk melakukan audit terhadap mungkin case per case ya dari karyawan yang misalnya ada kasus seperti itu kemudian diaudit, ya, diaudit ya secara personal apa yang menjadi faktor penyebabnya, ya, apakah yang tadi diduga oleh ibu sebagai hipotesisnya, ya, mungkin karena depresi, ya, karena ketakutan, ya, atas pandemi COVID, ya, sehingga terlalu berhati-hati misalnya, ya, kemudian itu menjadi tekanan, stres, ya, itu memang perlu dievaluasi, Bu, ya, perlu dilihat, ya, karena ini dampaknya kan bisa luas, Bu. Kalau satu orang ini misalnya diberikan satu perlakuan ya yang seperti itu, mungkin yang lain juga suatu saat itu akan bisa mengikuti. Nah, standar-standar itu sebenarnya yang utama yang menentukan adalah perusahaan itu sendiri, ya. Misalnya kalau dia sakit harus bisa memberikan satu argumentasi, satu bukti misalnya hasil opini dari dokter misalnya bahwa dia memang perlu dirawat. Nah, tapi dengan melihat pada rekomendasi itu kan bisa dijadikan sebagai standar, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya kok dia sering masuk kemudian sering diizinkan gitu ya. Tapi kan untuk hal-hal tertentu saja, artinya untuk keadaan-keadaan yang sakit yang tidak berat ya, itu mungkin perusahaan akan memberikan pertimbangan yang berbeda. Tentunya standarnya yaitu, Bu, secara internal kesepakatan dari internal ya, kemudian kalau secara eksternal ya berdasarkan undang-undang saja, Bu, ya. Jadi mungkin dia tidak sesuai atau tidak pas ya ditempatkan pada bagian itu, mungkin bagian SDM bisa memindahkan pada bagian yang mungkin membuat dia tidak terbebani ya dengan aktivitas yang ada. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Berarti di ini ya Pak, di rolling lagi ya, mungkin divisinya lebih ya. Oke, makasih Pak masukannya. Terima kasih. Yang lain silahkan. Pak, mau nanya lagi Pak. Terkait tadi Bapak menerangkan bias ya, terlalu lunak atau terlalu keras. Ini memang dalam prakteknya memang agak sulit ya kita untuk menentukan lunak dan keras ini gitu ya. Terus standar prestasi juga suka tidak jelas itu. Idealnya itu kita sampaikan dulu ke pegawai untuk menentukan standar untuk dinilai, atau dari tim pimpinan saja yang menentukan, Pak? Mungkin itu Pak pertanyaan. Ya. Jadi contohnya gini Pak Rinaldo ya. Jadi kadang di dalam penilaian prestasi kerja, prestasi kinerja ya. Ini kalau ilustrasinya karena di dunia pendidikan misalnya, ya, misalnya kalau ini kan di perusahaan ya, kalau di proses pembelajaran misalnya di mahasiswa itu kan, ini kan ada proses penilaian hasil kinerja dari mahasiswa itu, ya, yang dari ujian-ujian itu kan. Nah, standarnya itu sebenarnya sudah ada, Pak Neraldo. Ya. Untuk dapat nilai A itu nilainya adalah poinnya 90 sampai dengan 100. Ya. Untuk B itu antara 79 misalnya sampai dengan 89 misalnya. Ya. Kemudian ada yang membuat standar seperti itu, sehingga nilainya adalah A, B, C, ya, kemudian D, ya, kemudian E. Tapi itu dianggap standarnya terlalu keras, maka itu dirubah sehingga ada nilai A plus, ya, A min, kemudian B plus, ya, kemudian B min, ya, C plus, kemudian C min, ya, sehingga standarnya dirubah ya untuk memberikan hasil penilaian atas prestasi ya kinerja hasil belajar dari mahasiswa. Nah, kalau
dosen di dalam melakukan penilaian prestasi dari mahasiswa itu terlalu keras, maka dia akan menggunakan standar yang saklek. Ya, artinya kalau dari pertanyaan yang disampaikan, kemudian feedback jawaban itu ternyata hasilnya itu adalah tidak sesuai dengan standarnya, bisa jadi satu kelas itu semuanya prestasinya rata-rata hanya cukup nilainya C. Tapi kan kita lihat apa posisi daerah gitu ya. Jadi kemampuan knowledge antara mungkin siswa belajar atau mahasiswa yang ada di Jakarta dengan di daerah itu kan berbeda. Kalau menggunakan standar yang sama, tentu di daerah itu tidak akan tercapai. Maka biasanya di sini akan ada penyesuaian-penyesuaian. Ya. Kemudian kadang ada yang lunak, ya, ada yang lunak. Yang lunak itu ya dia menggunakan distribusi normal. Ya, distribusi normal misalnya kalau sesuai standar, ternyata nilai tertinggi yang ada itu adalah 60. Yang terendah itu misalnya adalah 20. Maka yang 60 itu dianggap yang tertinggi. Maka itu diberikan nilai A, ya. Kemudian yang terendah itu mungkin diberikan nilai E atau nilai D. Ya. Jadi standarnya diperlunak, ya, standarnya diturunkan. Tapi kalau menggunakan standar yang keras, maka yang 60 itu kan hanya nilainya itu dapatnya nilai C. Ya. Makanya yang lebih baik sih di sini dilihat standar-standar yang apa sudah ditentukan, kemudian juga dilihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kalau saya sih di dalam proses pembelajaran ini saya berusaha untuk melihat ya kondisi dari audiennya. Ya, biasanya kalau di dalam satu kegiatan transfer knowledge itu akan lebih efektif kalau misalnya sebelum menyampaikan materi, ya ini pemberi materi itu mencoba untuk mengeksplor ya kira-kira audiennya itu seperti apa, sehingga apa yang disampaikan itu akan sampai gitu. Ya, sehingga memang terkadang perlu adanya penyesuaian standar ini, Pak Rinaldo, sehingga di situ tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lunak, ya, sehingga di situ bisa dilakukan perbaikan. Jadi yang rendah itu suatu saat bisa didorong untuk bisa memenuhi standar yang tinggi, ya. Tapi jangan sampai standar yang tinggi itu membuat satu kelompok, ya, misalnya satu kelas itu mendapatkan nilai yang tidak baik. Karena itu juga menunjukkan bahwa ada satu kegagalan, ya, kegagalan mungkin di dalam penentuan standarnya, ya. Bisa juga ada kegagalan di dalam proses rekrutmen. Artinya mungkin penerimaan mahasiswa itu harusnya ada tes, ya, kemudian tidak ada tes, ya. Mungkin tidak tes dianggap tidak penting, tapi mungkin di dalam proses transfer knowledge-nya itu yang harus ditingkatkan. Ya, mungkin itu Pak Rinaldo. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Silakan ya, yang lain. Izin Pak, mau bertanya Pak. Iya, silakan Pak Zaid. Di dalam penilaian ini, bukan misalnya di tempat kami nih Pak, itu seorang manajer kan mempunyai beberapa asisten nih Pak, supervisor. Nah, dan kebetulan saya juga kan dimintakan menilai. Nah, ini bagaimana ya Pak? Kalau misalnya seorang manajer, apa kiat-kiatnya bisa memfilter dari para supervisor ini? Karena jangan sampai mungkin ya seperti tadi Bapak sampaikan, ada keterikatan atau secara dia lebih subjektif, tidak objektif. Itu perlu adanya suatu pendidikan apa sih Pak ya biar kita bisa menilai itu dengan tidak ada kesalahan-kesalahan gitu. Misal perlu di training apakah yang namanya seorang supervisor atau manajer, sehingga karena apa Pak? Kalau kita menilai salah kan nanti menentukan rezeki orang tuh Pak. Itu kadang-kadang beban juga gitu. Apalagi kalau kita nilainya nanti kurang baik gitu kan. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Baik Pak Zaid ya.
Jadi terkait dengan itu memang terkadang menjadi problem ya kita. Jadi di situ akan berperan perasaan. Nah, untuk meminimalisir itu ya kita kembali ke standar Pak Jaid kalau menurut saya ya. Standar. Jadi standar penilaian misalnya. Kalau bagian penjualan ya standarnya apa? Misalnya kuantitas penjualan yang harus tercapai ya. Kemudian minimalnya retur pengembalian produk ya, kemudian minimalnya komplain misalnya. Nah, itu bisa dipetakan ya antar satu orang dengan yang lainnya, satu dengan yang lainnya. Nah, jadi bisa dipilah-pilah ya. Sehingga kita bisa melakukan objektivitas ya, misalnya Pak Zaid, kemudian ada misalnya 2 asisten ya, kemudian asisten itu kemudian ada 5 orang misalnya. 5 orang itu kan punya bagian sendiri-sendiri. Ya, kemudian di situ mungkin bisa dipetakan antara satu dengan yang lainnya, kemudian standar yang harus dicapai, standar yang memang itu harus dicapai secara personal seperti apa, kemudian standar yang memang itu hanya bisa dicapai kalau misalnya ada kebersamaan tim itu seperti apa, ya. Memang kuncinya adalah ada di standar-standar itu. Ya. Kemudian juga harus ada validasi, ya, atas apa yang disampaikan oleh mungkin asisten Pak Jaid itu. Mungkin Pak Jaid perlu melakukan konfirmasi, ya, konfirmasi bisa melalui kegiatan intelijen, ya. Jadi intelijen itu tidak hanya di militer saja, ya, di sipil pun bisa, ya. Intelijen dengan cara apa? Dengan cara mengeksplor ya atas informasi-informasi yang ada, ya, baik yang itu terlalu menonjol dan ada yang terlalu lemah misalnya. Apakah benar ini faktanya seperti ini, ya? Ini bisa dieksplor. Caranya macam-macam, ya. Yang tadi bisa langsung, kemudian bisa tidak langsung. Mungkin seperti itu Pak untuk objektivitasnya, ya. Jadi mungkin kuncinya sih di dalam penilaian itu memang harus ada standar. Kalau tidak ada standar ya kita mungkin akan susah untuk menentukan apakah sudah tercapai atau belum, apakah melebihi atau kurang. Ya. Mungkin itu Pak Jaid, ya. Nanti dikombinasi mungkin dengan kegiatan intelijen untuk memvalidasi dari hasil penilaian yang ada benar nggak di lapangan. Sehingga di dalam mengambil keputusan tidak dibayang-bayangi nanti dengan rasa salah. Bahwa ini adalah sudah berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja. Sehingga kalau tadi yang saya sampaikan kan, dari hasil penilaian prestasi kerja itu kan, sebelum itu dijadikan sebagai pengambilan keputusan kan, kita diskusikan dulu. Terhadap siapa? Terhadap mereka yang dilakukan penilaian. Ini hasil penilaiannya adalah seperti ini. Nah, mungkin dari situ akan mendapatkan feedback. Ya. Misalnya adalah, kenapa kok kinerjanya tidak tercapai misalnya? Secara kuantitas banyak kerjaan yang tidak terselesaikan misalnya. Secara kualitas misalnya banyaknya kesalahan. Mungkin dari situ bisa didapatkan feedback. Mungkin bukan kesalahan pada orangnya, tapi kesalahan misalnya pada sistem, pada peralatan-peralatan yang tidak mendukung. Berarti kan di situ tidak dominan bahwa prestasi kerja yang menurun itu hanya ditentukan oleh personal dari SDM-nya itu. Tapi ada faktor lain yang mungkin itu bisa menjadi pertimbangan. Mungkin itu Pak Jaid ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang lain, silakan. Nah, terkait dengan penilaian prestasi kerja ya, itu ada kaitannya dengan 2 materi nanti yang akan dibahas, yaitu terkait dengan imbalan atau kompensasi, dan yang berikutnya adalah terkait dengan audit SDM. Ya. Tentunya dari hasil audit ini akan berdampak ya pada audit SDM ya. Audit SDM ini akan dilakukan terhadap fungsi-fungsi sumber daya manusia, Pak. Ya, ini lompat ke materi yang berikutnya ya terkait dengan audit SDM, bahwa prestasi kerja itu mungkin yang tidak tercapai bisa jadi karena adanya kekurangan pas di dalam
perencanaan dan rekrutmen. Ya, kemudian bisa juga karena ada ketidaksesuaian di dalam pemilihan, ya, penempatan dari karyawan yang sudah direkrut, ya. Kemudian adanya kekurangan efektifan di dalam pelatihan dan pengembangan, ya. Kemudian adanya mungkin ketidaktepatan di dalam penilaian kinerja, ya. Kemudian ada kekurangan tepatan di dalam pemberian kompensasi, ya. Kemudian adanya hubungan ketenagakerjaan yang kurang baik, ya, di dalam perusahaan antara pekerja dengan perusahaan. Ini menjadi faktor-faktor yang tentunya ini juga akan berdampak terhadap hasil penilaian kinerja karyawan. Maka dari sini, maka biasanya bagian SDM itu dari hasil penilaian prestasi kerja ini bisa melakukan audit SDM. Ya. Jadi perguruan tinggi itu misalnya sebagai contohnya, ya, itu selain dia misalnya terkait dengan akreditasi, ya, itu dilakukan penilaian, maka biasanya satu perguruan tinggi itu juga akan dilakukan audit. Dan sekarang yang biasa disebut, kalau misalnya Pak Arief di perguruan tinggi di Paramadina misalnya, itu sudah biasa satu perguruan tinggi secara periodik itu akan mendapatkan MONEF, ya. Jadi monitoring dan evaluasi. Semua bagian yang ada, ya, di dalam perguruan tinggi, aktivitasnya itu akan semuanya diaudit, ya, mulai dari proses penerimaan sampai dengan dia keluar, ya. Apakah mahasiswa yang keluar yang lulus itu memang sudah sesuai dengan standarnya atau tidak, ya? Karena syarat untuk dinyatakan lulus misalnya sudah harus selesai mata kuliah semua, kemudian sudah harus sidang, ya. Setelah sidang dinyatakan lulus. Setelah lulus harus sudah melakukan revisi, setelah revisi harus mencetak misalnya hasil tugas akhirnya, ya, kemudian melaporkan, baru ijazah bisa keluar. Nah, kalau misalnya ada ijazah yang keluar kemudian tidak didukung dengan standar yang sudah ditentukan, maka di situ akan ketemu di dalam MONEF. Dan itu akan menjadi catatan, ya, bagi perusahaan bahwa bagi perguruan tinggi, ya, catatannya adalah bahwa perguruan tinggi ini tidak mengikuti proses manajemen yang baik di dalam pengelolaannya, ya. Jadi semuanya akan diaudit, ya, audit per fungsi-fungsi manajemen, ya. Jadi kalau di perusahaan produksi juga akan diaudit, ya, kemudian keuangan itu akan diaudit, ya, kemudian karyawan itu akan diaudit, ya, pimpinan juga akan diaudit, semuanya akan diaudit, ya. Jadi kalau manajemen misalnya pihak manajemen, direktur misalnya akan diaudit oleh siapa? Ya, misalnya oleh komisaris. Mereka punya tim untuk melakukan audit penilaian, ya, atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan, baik dari fungsi pemasaran, fungsi keuangan, ya, kemudian fungsi produksi, itu semua akan diaudit. Apakah mengikuti standar-standar yang sudah dilakukan atau belum, ya? Sehingga kalau di situ terjadi kejadian-kejadian, misalnya perusahaan mengalami satu kerugian, maka di situ auditor bisa memberikan satu rekomendasi, ya. Rekomendasi apa? Atas faktor-faktor yang menjadi penyebab, ya, perusahaan mengalami satu kerugian, ya. Jadi audit SDM, ya. Nah, audit SDM ini biasanya akan mengambil data itu dari hasil penilaian kinerja, ya, hasil prestasi kerja dari para karyawan. Nanti di dalam audit SDM itu akan detail sekali. Dari atas sampai bawah itu akan diaudit semua, ya, sehingga di situ nanti akan diberikan satu rekomendasi. Misalnya perusahaan ini telah melakukan aktivitas praktek manajemen itu secara baik, ya, secara sportif, ya. Sehingga kalau di bidang keuangan misalnya, kalau di audit eksternal misalnya oleh BPK, ya, maka di situ BPK bisa memberikan satu opini, misalnya WTP, wajar tanpa pengecualian. Artinya perusahaan sudah menjalankan good corporate governance yang baik. Nah, audit SDM pun itu sama, ya, semuanya itu akan diaudit, ya, secara detail bagian per bagian, ya. Bagian SDM akan diaudit, keuangan akan diaudit, produksi akan diaudit, ya, kemudian bagian riset and development itu juga akan diaudit. Semuanya akan diaudit. Nah, sebagai bahan dasarnya itu adalah
dari hasil penilaian kinerja, ya, kinerja dari organisasinya maupun dari personalnya, ya. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu lihat dari materi yang nanti akan saya share, mungkin nanti bisa dibaca kemudian diperkaya dengan pemahaman, ya, sendiri. Itu kaitannya dengan audit SDM, ya. Kemudian dari hasil penilaian prestasi kerja, tadi salah satu manfaatnya adalah bisa untuk memberikan motivasi dan juga bisa untuk menentukan, ya, pengambilan keputusan di dalam pemberian satu kompensasi. Ya. Nah, kompensasi ini bisa menjadi faktor, ya, faktor pendukung untuk peningkatan penilaian atas prestasi kerja, ya, atau kinerja dari karyawan itu sendiri. Ya. Ada berbagai hal yang dibahas, ya, di dalam kompensasi. Nanti mungkin ini tugas bagi Bapak Ibu, ya, mungkin untuk memahami materi yang sudah saya siapkan, yang nanti saya share melalui Pak Arief, ya, 3 materi ini. Mungkin secara garis besar, ya, kompensasi dan audit SDM itu seperti itu, ya, kaitannya dengan penilaian prestasi kerja. Ya. Maka ini semuanya itu nanti di dalam tugas akhir Bapak Ibu, ya, di dalam membuat tugas akhir tesis ini bisa dijadikan sebagai variabel, ya, variabel untuk melakukan satu penelitian. Tinggal nanti misalnya Bapak Ibu melihat problem yang ada di kantor masing-masing itu akan berbeda-beda. Misalnya yang dinilai adalah kinerja, ya, kinerja itu yang bisa dinilai dibagi menjadi 2. Bisa kinerja karyawannya, bisa kinerja dari organisasi atau perusahaan. Nah, antar satu perusahaan, antar satu organisasi dengan yang lainnya itu bisa saja berbeda. Misalnya di tempat Pak Arief bahwa faktor yang dianggap berpengaruh terhadap kinerja, ya, yang menjadi permasalahan adalah A, B, dan C. Nah, mungkin di tempat bekerja Pak Rinalko itu bukan itu yang berpengaruh, tapi yang berpengaruh terhadap kinerja adalah lingkungan kerja, misalnya, ya. Apalagi yang berpengaruh terhadap itu, ya, misalnya adalah etos kerja dari para karyawannya. Nah, ini bisa dieksplor dan itu bisa didapatkan kalau sebelum menentukan apa-apa yang berpengaruh terhadap kinerja, ya, mungkin bisa dilakukan observasi. Nah, observasi itu bisa dilakukan mungkin dengan wawancara atau diskusi, ya, pada saat di sela-sela istirahat, ya, satu dengan yang lain, atau mungkin mengamati apa yang ada di dalam perusahaan. Sehingga itu bisa menjadi dasar nanti mempersiapkan, ya, Bapak Ibu untuk menyiapkan tugas akhir. Sehingga tidak bingung, ya, karena sekarang sudah sampai ke mata kuliah SDM, ya, nanti ada strategic management yang isi pembahasannya sebenarnya adalah bagian-bagian yang bisa dieksplor, yang bisa diangkat, ya, untuk menjadi bahan penyusunan tugas akhir, ya. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau tidak ada mungkin ini karena sebagian besar ini adalah teori, ya. Nanti saya kirim ke Pak Arief, ya. Mungkin ini secara akademik nanti ini menjadi bahan, ya, untuk ujian akhir semester, ya. Yep. Saya anggap bahwa ini adalah proses pembelajaran andragogi, ya. Jadi Bapak Ibu, saya yakin ini saya anggap sebagai orang dewasa, ya. Jadi saya tidak akan memberikan satu tugas, ya, tugas yang umum yang biasa adalah nanti Bapak Ibu memperkuat referensi-referensi dari materi yang saya sampaikan. Ya. Jadi mungkin yang saya sampaikan itu hanya sebagian kecil. Nah, sebagian besarnya nanti bisa Bapak Ibu perkuat dengan referensi-referensi tambahan, ya. Kemudian membandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan. Ya. Jadi apakah ada perbedaan atau tidak, ya. Kalau ada perbedaan, apa yang menjadi penyebabnya, ya. Dan saya kira Bapak Ibu bisa
mendapatkan solusinya dengan memperkuat tambahan referensi-referensi. Dan kalau sekarang ini sudah jauh lebih mudah ya. Jadi tidak hanya referensi yang berasal dari buku, tapi juga dari media sosial, ya, dari internet, dari mana saja itu sudah banyak sekali. Ya, dan Bapak Ibu bisa melihat secara real ya di dalam mungkin hasil penelitian, Bapak Ibu bisa melihat pada jurnal-jurnal ya, yang memperkuat misalnya secara teori kompensasi berpengaruh terhadap kinerja, benar enggak? Maka Bapak Ibu bisa memperkuat ya, mencari hasil-hasil penelitian ya yang membahas mengenai misalnya kompensasi terhadap kinerja. Nah, dari situ bisa dilihat ya bahwa memang betul ya secara teori itu berpengaruh, tapi di dalam prakteknya juga sama. Nah, permasalahan terkadang ada yang berbeda. Nah, kalau itu berbeda maka harus dicari apa penyebabnya itu berbeda. Itu yang menjadi temuan ya di dalam satu hasil penelitian, dan itu yang biasanya disebut atau dianggap sebagai novelty ya atau satu kebaruan. Nah, lebih tinggi dari novelty atau kebaruan itu yang disebut dengan SOTA, state of art ya. Jadi ada satu pernyataan yang orang lain belum pernah menyebutkan itu, tapi Bapak Ibu bisa menyebutkan yang pertama kali ya. Yang memunculkan pertama kali itu yang disebut kalau di dalam penelitian itu yang disebut dengan SOTA ya, state of art ya. Nah, dan kalau bisa seperti itu maka akan sangat baik sekali karena nanti akan dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti lebih lanjut ya, akan disebut berulang-ulang ya. Jadi kalau misalnya Pak Arief bisa membuat satu state of art di dalam satu penelitian, biasanya Pak Arief itu akan disebut ya di dalam penelitian-penelitian lebih lanjut. Ya. Itu saja mungkin hari ini ya yang saya sampaikan. Nanti untuk materi ketiganya ini seperti yang saya katakan nanti saya kirim ke Pak Arief ya. Yep. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya. Mungkin sedikit ya, Pak, saya ingin bertanya atau mungkin ingin sharing tadi ketika mengawali perkuliahan bahwa Bapak menyampaikan penilaian prestasi kerja, tapi di dalamnya yang dibahas adalah penilaian kinerja karyawan atau kinerja perusahaan. Nah, di sini kinerja dengan prestasi kerja yang mungkin saya ingin tanyakan kepada Bapak, apakah indikatornya itu lebih luas prestasi ya sehingga kita lebih fokusnya yang kita bahas tadi penilaiannya, manajemennya semuanya adalah terkait dengan kinerjanya. Mohon mungkin Prof menjelaskan terkait ini. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu ya. Jadi ini pertanyaan yang sangat baik ya Ibu ya. Jadi penilaian prestasi kerja. Jadi yang dinilai itu apa sih? Yang dinilai sebenarnya adalah kinerjanya itu. Ya. Nah, kinerja itu adalah hasil kerja ya dari karyawan ya, yang itu indikatornya bisa diukur secara kuantitatif, kemudian secara kualitatif. Nah, untuk tahu kinerja dari karyawannya itu, maka diperlukan adanya satu penilaian ya prestasi ya. Jadi penilaian prestasi. Nah, ukuran-ukurannya itu ada ya. Udah sih ya, ada standarnya. Jadi indikatornya gitu mungkin ya, indikatornya ada indikatornya. Nah, biasanya di dalam satu penelitian memang orang menganggap bahwa prestasi kerja ya itu sama dengan kinerja, yaitu memang kalau istilahnya 11-12. Jadi yang apa dinilai itu prestasi kerja itu apa? Ya kinerjanya. Nah, sedangkan untuk melakukan penilaian prestasi kerja itu ada indikator-indikatornya. Ya. Indikatornya misalnya yang tadi Bapak Ibu dengar misalnya yang unsur yang dinilai yang mungkin itu bisa dijadikan indikator di dalam penilaian prestasi kerja itu adalah misalnya adalah
kesetiaan, ya, kejujuran, kemudian kedisiplinan, itu yang sebagai indikator ya dari prestasi kerja itu. Sedangkan indikator dari kinerja itu sendiri, yaitu yang tadi saya sebutkan diantaranya adalah indikatornya bisa dilihat secara kuantitas, bisa dilihat secara kualitas. Ya. Jadi kalau proses penilaian itu, penilaian prestasi kerja itu lebih dilihat pada prosesnya itu. Ya, sedangkan ya yang dinilai itu apa? Yang dinilai itu ya kinerjanya, ya kinerja dari karyawan. Ya, makanya tadi di penjelasan awalnya kan ini adalah merupakan bagian dari manajemen kinerja. Ya, manajemen kinerja itu bisa secara personal, bisa secara organisasi. Nah, untuk tahu kinerja dari personal karyawan maupun kinerja dari suatu organisasi, itu maka diperlukan adanya satu penilaian, ya, penilaian prestasi kerja. Dari siapa? Dari personal karyawannya atau dari organisasinya. Ya, jadi masing-masing mempunyai fokus yang berbeda, ya, tapi sasarannya adalah sama itu tadi, ya, untuk melihat kinerja yang telah dicapai dari karyawan maupun dari organisasi. Jadi itu ya, Ibu ya. Jadi kalau di penilaian prestasi kerja itu kan ada tahapannya, misalnya bagaimana menetapkan standar kerjanya misalnya, ya. Kemudian nanti dari penilaian itu ya, realisasi dengan yang direncanakan seperti apa. Kemudian ada umpan baliknya, ya. Sedangkan di kinerja itu kan indikatornya itu berbeda, ya. Jadi itu ya, Bu Desi ya. Ya. Pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Cukup ya, Bapak Ibu ya. Nanti materi saya kirim, nanti bisa Bapak Ibu perbuat dengan membacanya, kemudian membandingkan dengan apa yang ada di lapangan, ya. Kemudian diperbuat lagi dengan referensi-referensi yang lain. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin saya bisa ambil dokumennya untuk arsip ya di dalam proses. Ya. Ya, teman-teman, silakan dibuka dulu kameranya. Ya. Baik, 1, 2, 3. Ini halaman 1, halaman 2. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Setelah ini mungkin saya kirim ke Pak Arief ya. Nanti mohon disampaikan ke yang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Teman-teman, hari ini batas bagi pemesanan silahkan segera transfer ke rekening yang di grup ya, jadi ke rekening Bendahara Bu Karim, dan nanti mohon mengisi alamat pengiriman karena putus Pak Arif. Baik, saya tutup videonya ya. Jadi teman-teman, bagi yang yang berminat untuk membeli buku Pak Haris, silahkan mengisi form untuk pengiriman dan transfer ke Bendahara Bu Karim. Nomor rekeningnya ada di grup ya. Silahkan bagi yang berminat saja. Terima kasih. Iya Pak Arif. Ya, Pak Arif mau tanya besok mata kuliah apa yang nggak ada ya? Saya belum itu. Yang pagi yang nggak ada ya Pak Arif? Yang nggak ada Pak Yuni. Pak Yuni nggak ada. Pak Asfinya jadi jam 12. Pak Asfinya maju. Oh, berarti presentasinya maju, Bu. Ya. Bu Runi, kita kelompok 4 maju. Sekarang aja ya. Kenapa temen? Selesainya tapi tetap 5:30. Aduh. Ya. Di jam 12 Ditambah itu waktunya, Bu. Kelompok 4. Mulai lanjut Zoom ya Bu. Bu Desi sampai jam 6 tuh Bu Desi tuh, siap nggak Bu?